cinta dan rahasia di balik senja kota Malang yang tak pernah kusangka. Halo, namaku Sari, aku berumur 47 tahun. Hidupku selama beberapa tahun terakhir penuh liku dan emosional yang sulit kuungkapkan. Aku kehilangan ibuku sejak kecil, dan ayahku memilih hidup sendiri di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Sejak saat itu, aku belajar untuk menjadi kuat sendiri. Kini, aku bekerja sebagai pengasuh lansia di sebuah rumah tua di Malang. Pekerjaan ini bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga memberiku kesempatan menyentuh kehidupan orang lain dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Di rumah tempat aku bekerja, aku merawat seorang pria tua bernama Pak Hadi. Usianya sudah menginjak awal 60-an, seorang lelaki yang dihormati dan penuh cerita dari masa lalunya. Awalnya, aku hanya menjalankan tugas dengan profesional, memberinya obat setiap pagi, menyiapkan makanannya, dan menemani berjalan-jalan di halaman rumah. Namun, seiring waktu, suasana rumah yang tenang, aroma kenangan lama yang terpatri di dinding, dan tatapan bijak Pak Hadi mulai menyentuh hatiku. Setiap pagi selepas sarapan, kami duduk di balkon kecil, menyeruput teh hangat sambil ia bercerita tentang masa mudanya. Suaranya yang lembut dan penuh pengalaman memberikan ketenangan yang selama ini kurindukan. Perlahan, kehadirannya mengisi kekosongan dalam diriku, seolah aku menemukan tempat aman yang sudah lama ku cari. Mungkin aku belum pernah merasakan diriku begitu berarti bagi seseorang selama bertahun-tahun. Hari-hari berlalu, dan jarak emosional antara kami mulai memudar. Teman-temanku sering berkata bahwa aku terlalu mudah terikat secara emosional, tapi aku berbeda. Aku tak bisa menahan perasaanku yang tumbuh tanpa sadar. Saat aku berbicara dengannya, mataku selalu memancarkan kilau yang tak bisa kusembunyikan, dan itu membuatnya diam-diam bahagia. Aku tahu Pak Hadi juga merasakan hal yang sama, tapi kami berdua sepakat untuk tidak mengungkapkannya secara langsung. Suatu malam, setelah hujan rintik-rintik membasahi Malang, kami berdua sendirian di rumah itu. Cahaya temaram yang masuk dari sela-sela tirai menciptakan suasana hangat yang berbeda. Pembicaraan kami semakin dalam, terbuka tentang masa lalu dan mimpi-mimpi yang belum terwujud. Aku merasakan getaran aneh di dalam dada, campuran antara penasaran dan kegembiraan. Jantungku berdetak seperti lagu lama yang baru terngiang kembali. Lalu, tiba-tiba, kata-kata kami berhenti. Tatapan kami bertemu, dan waktu terasa melambat. Keheningan itu seperti bisikan lembut yang membungkus kami berdua. Pak Hadi mendekat, dan sentuhan itu terasa seperti angin yang membuka pintu jiwa yang selama ini terkunci. Perasaan kami menyatu tanpa perlu ucapan, mengalir perlahan seperti sungai yang tenang namun dalam. Di dalam hatiku, aku merasakan hujan bintang yang menari-nari, seolah dunia berhenti sejenak hanya untuk kami. Momen itu bukan sekadar kehangatan biasa. Ia adalah ledakan emosi yang aku tahan selama bertahun-tahun. Rasanya seperti berada di dalam mimpi yang nyata, di mana setiap detik dipenuhi dengan melodi sunyi yang hanya bisa dimengerti oleh hati kami. Tatapan sayang dan penghargaan di matanya memberiku keberanian yang selama ini hilang. Malam itu menjadi titik balik yang tak terlupakan bagi kami. Ketika pagi datang, aku bangun dengan perasaan damai sekaligus bingung. Hubungan seperti ini belum pernah aku alami, dan aku tahu aku tak bisa membicarakannya dengan siapapun. Namun, hatiku yakin aku melakukan hal yang benar. Pandangannya yang hangat mampu meredam keraguanku, setidaknya untuk sementara waktu. Seiring waktu, ikatan kami semakin dalam, meski hari-hari kami berjalan dalam rutinitas yang sama. Kadang, hanya dengan satu tatapan atau kata, kami sudah saling mengerti. Di samping Pak Hadi, aku merasa aman. Rasa aman itu adalah sesuatu yang selama ini aku cari, sebuah janji yang tak terucapkan tapi sangat terasa. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan yang mengintai. Hubungan kami bisa disalahpahami oleh orang lain. Mereka mungkin menghakimi tanpa memahami kedalaman perasaan kami. Tapi aku tahu,
ikatan ini lebih dari sekedar hubungan pengasuh dan yang diasuh. Ini adalah sentuhan jiwa yang diam-diam menyatu. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan dan melihat bayanganku di cermin, aku menangkap kilau di mataku dan senyuman tipis di bibirku. Itu adalah cermin kebahagiaan yang tak bisa kujelaskan. Kebahagiaan yang datang bukan dari dunia luar, tapi dari kedamaian yang kurasakan di dalam hati. Pak Hadi adalah sumber kedamaian itu. Seiring waktu, cinta kami menjadi bahasa tanpa kata. Saat bersama, dunia seakan berhenti berputar. Tatapannya yang penuh kasih dan kepercayaan membuatku merasa berharga, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tubuhnya yang sudah renta dan letih pun mampu menampung perasaan yang begitu dalam. Setiap detik bersamanya menjadi kenangan abadi yang terukir di hati. Kadang, kami cukup duduk diam berdampingan, dan itu sudah cukup untuk merasakan kedalaman hubungan kami. Aku bercerita ini bukan untuk mencari pengertian semua orang, tapi untuk mengingatkan bahwa terkadang kita perlu mendengarkan hati lebih dari akal. Penilaian masyarakat dan rasa takut akan cibiran sering kali menghalangi kebahagiaan sejati. Tapi aku memilih mengikuti suara hatiku, dan aku tahu Pak Hadi pun merasakan hal yang sama. Sekarang, ketika aku menoleh ke belakang, aku tak menyesal. Aku tak hanya melakukan pekerjaan, tapi aku menjalani pengalaman yang mengajarkanku arti cinta dan kedamaian sejati. Pak Hadi bukan hanya membawa cinta, tapi juga mengajarkan aku apa itu ketenangan jiwa. Mungkin, kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati bisa datang di saat dan tempat yang tak terduga. Namun, ada sebuah misteri yang terus menghantui pikiranku tentang malam itu, dan aku rasa kisah ini belum selesai. Aku masih ingat betul bagaimana malam itu berlangsung, saat hujan tipis membasahi jendela kamar Pak Hadi, menciptakan irama yang lembut dan menenangkan. Namun, di balik ketenangan yang terasa di antara kami, ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Seperti ada udara yang berubah, sebuah getaran halus yang membuat hatiku berdebar lebih cepat dari biasanya. Mungkin ini yang disebut takdir mempertemukan dua jiwa yang terluka. Sore itu, aku datang seperti biasa membawa keranjang berisi obat-obatan dan perlengkapan mandi Pak Hadi. Ia sudah duduk di kursi kayu tua di teras belakang rumah, mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang krem yang rapi, rambutnya yang mulai memutih tertiup angin lembut. Matanya yang tajam dan penuh pengalaman menatapku dengan hangat, seolah menyambut kedatanganku sebagai hadiah paling berharga hari itu. Aku mengenakan baju kurung batik bermotif klasik warna merah marun yang menonjolkan lekuk tubuhku, dipadukan dengan celana kain hitam yang sederhana. Sepatu flat coklatku berkilau lembut saat aku melangkah ke teras. Tali jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tanganku berkilau samar di bawah sinar senja. Aku merasa sedikit gugup, tapi juga penuh harap. Kami mulai mengobrol seperti biasa, membahas hal-hal ringan tentang perubahan musim dan kenangan masa lalu. Namun, aku merasakan ada sesuatu dalam cara Pak Hadi menatapku yang berbeda malam itu. Tatapannya penuh kehangatan, seolah ingin menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Aku berusaha menenangkan diri, tapi jantungku terus berdetak kencang. Saat kami duduk berdampingan di kursi goyang yang sudah tua itu, aku bisa merasakan kehadirannya sangat dekat. Bau sabun cuci tangan yang ia pakai dan aroma dupa yang masih tersisa di udara membuat suasana semakin intim. Tangan kami tanpa sadar saling mendekat, dan dalam sekejap, kami sudah menyentuh lembut. Detik-detik itu terasa seperti dunia berhenti berputar. Semua suara di sekitar menghilang, hanya ada desiran napas dan detak jantung yang saling berbisik. Aku bisa merasakan getaran halus yang mengalir dari sentuhan itu, menghangatkan seluruh tubuhku. Seperti ada aliran energi yang kuat, lembut, namun mengguncang jiwa. Pak Hadi kemudian memegang tanganku dengan penuh kasih sayang, matanya tak lepas dari wajahku yang mulai memerah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara serak, "Sari, aku tahu ini bukan hal yang mudah.
Tapi aku merasakan sesuatu yang tulus dan dalam sejak kita pertama bertemu. Kata-katanya membuat hatiku bergetar lebih kencang, dan aku tak sanggup menahan air mata yang mulai menggenang. Aku membalas dengan suara bergetar, "Pak Hadi, aku juga merasakan hal yang sama." Rasanya seperti menemukan rumah setelah lama tersesat. Kata-kataku membuat senyum hangat muncul di wajahnya, dan aku tahu kami telah melewati batas persahabatan biasa. Namun, saat itu juga aku sadar bahwa perasaan kami ini bukan sekadar cerita manis tanpa risiko. Aku memikirkan pandangan orang sekitar, bisikan-bisikan yang mungkin akan muncul, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Tapi, di saat yang sama, aku juga tahu bahwa aku tak bisa menyangkal apa yang kurasakan. Malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh misteri dan kehangatan. Namun, aku tahu, perjalanan ini akan membawa kami ke tempat-tempat yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Perasaan yang tumbuh di antara kami bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang keberanian menghadapi stigma dan kesepian yang selama ini membelenggu. Saat aku menulis ini, aku masih berjuang dengan perasaan campur aduk. Antara bahagia dan takut, antara harapan dan keraguan. Tapi aku yakin, kisah ini belum berakhir. Ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap, sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku hanya berharap, aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang, dan begitulah malam itu berakhir, dengan janji tersirat dan perasaannya membara di antara kami. Aku masih menyimpan tanya besar di hati, apakah cinta yang kami temukan ini akan bertahan melewati badai dunia yang keras? Ataukah ia hanyalah kilatan cahaya sementara dalam gelapnya kesendirian? Aku ingin kau tahu, bahwa kadang-kadang, dalam kehidupan yang penuh liku ini, kita harus berani mengikuti suara hati, meskipun jalannya penuh misteri dan ketidakpastian. Aku siap untuk melangkah lebih jauh, tapi aku juga tahu, bayangan masa lalu dan tekanan masyarakat bisa menjadi penghalang terbesar. Apakah aku siap menghadapi semua itu? Waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, malam itu di Malang, aku menemukan sesuatu yang tak ternilai harganya, sebuah cinta yang tak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menyembuhkan jiwa. Tapi, apakah Pak Hadi juga merasakan hal yang sama? Ataukah ada sesuatu yang belum ia ungkapkan kepadaku? Pertanyaan itu terus menghantui, dan aku tahu, kisah ini baru saja dimulai. Hujan malam itu masih tersisa dalam ingatanku, menetes perlahan di genting rumah Pak Hadi, menciptakan simfoni lembut yang seolah mengiringi setiap detak jantungku. Namun, di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang mulai merayap. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum diungkapkan oleh Pak Hadi, sesuatu yang membuat udara di sekeliling kami tiba-tiba terasa berat. Beberapa hari setelah malam itu, rutinitasku berjalan seperti biasa. Aku datang pagi-pagi ke rumah tua itu di Jalan Trunojoyo, membawa keranjang berisi obat, makanan, dan senyum yang mulai terbentuk lebih tulus. Pak Hadi menyambutku dengan sapaan hangat, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna krem yang dipadu celana bahan hitam, rambutnya yang mulai memutih tertata rapi. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kilatan aneh di matanya. Seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi ragu. Aku sendiri mengenakan blus batik warna hijau toska yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan rok span hitam yang membuat langkahku terasa ringan. Gelang perak di pergelangan tanganku berayun pelan saat aku melangkah masuk. Aku mencoba menyembunyikan rasa penasaran yang menggelayuti pikiranku, tapi setiap kali aku menatap matanya, aku merasa ada pertanyaan yang belum terjawab. Hari itu, saat aku sedang menyiapkan makan siang di dapur, Pak Hadi memanggilku dengan suara lembut dari ruang tamu. Aku segera menghampirinya, dan dia mengajakku duduk di sofa kulit coklat tua yang sudah mulai retak di beberapa bagian. "Sari, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan kepadamu," katanya pelan, tatapannya serius tapi penuh kehangatan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Apa, Pak Hadi?"
Kau tahu kau bisa mempercayai aku. Ia menatapku lama, kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya yang selama ini tak pernah ia bagi. Tentang sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun ia pendam, sebuah luka lama yang masih membekas di hatinya. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa berat hati sekaligus terhormat karena ia mempercayai aku dengan cerita itu. Pak Hadi mengungkapkan bahwa dulu ia pernah kehilangan seseorang yang sangat dicintainya, kehilangan yang membuatnya menutup diri dari dunia dan membangun tembok tebal di sekeliling hatinya. Aku bisa merasakan betapa dalam rasa sakit itu, dan bagaimana pertemuan kami sekarang seolah menjadi titik harapan baru baginya. Saat ia berbicara, aku tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Aku merasakan betapa rapuhnya dia di balik sosok kuat yang selama ini aku lihat. Aku menggenggam tangannya dengan lembut, memberikan kehangatan yang ia butuhkan. Namun, di balik cerita itu, ada sesuatu yang membuatku terkejut. Pak Hadi berkata bahwa ada seseorang yang selama ini diam-diam mengawasi rumahnya, seseorang yang mungkin tak ingin ia bahagia atau menemukan kedamaian. Aku tak mengerti sepenuhnya maksudnya, tapi kata-katanya membawa hawa gelap yang tak bisa diabaikan. Malam itu, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Antara bahagia karena dipercaya, dan takut akan bayangan ancaman yang mungkin mengintai. Aku tahu, hubungan kami tidak hanya diuji oleh waktu dan rasa, tapi juga oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin bisa mengguncang dunia kami. Di malam yang sunyi, aku termenung di balkon rumahku di Malang, menatap bintang yang berkedip samar di langit. Aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi rahasia dan bahaya yang mulai muncul? Apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai yang mungkin datang? Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Ada misteri yang harus aku ungkap, dan aku harus kuat untuk itu. Namun aku juga sadar bahwa di balik setiap cerita indah, ada kegelapan yang harus dihadapi. Dan aku siap untuk melangkah lebih jauh, walau bayangannya membuatku merinding. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami akan bertahan? Atau rahasia itu akan menghancurkan semua yang telah kami bangun? Aku hanya bisa menunggu dan bersiap menghadapi takdir yang menanti kami di ujung jalan. Senja di kota Malang mulai menggelayut ketika aku melangkah kembali ke rumah Pak Hadi, membawa secangkir teh hangat dan sedikit kue tradisional. Udara malam yang mulai dingin menyelimuti tubuhku, tapi ada kehangatan yang berbeda di hatiku. Namun, perasaan itu bercampur dengan kegelisahan yang tak bisa kuabaikan. Sejak pembicaraan terakhir kami, aku merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik senyum Pak Hadi, sebuah rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Pak Hadi menunggu di ruang tamu, mengenakan baju koko putih yang rapi, dipadu dengan celana kain berwarna abu-abu. Rambutnya yang mulai menipis tersisir dengan rapi, dan matanya yang teduh menatapku penuh arti. Ada sentuhan kelelahan di wajahnya yang membuatku ingin lebih dekat, tapi di saat yang sama, aku takut menggali terlalu dalam. Aku duduk di sampingnya, merasakan getaran halus dari tubuhnya yang sudah tidak muda lagi. Tanganku yang gemetar sedikit aku letakkan di pangkuannya, merasakan kehangatan lembut yang menenangkan. Pak Hadi menarik napas dalam, lalu mulai bercerita lebih rinci tentang sosok yang mengawasi rumahnya, seorang pria misterius yang kerap muncul di sekitar rumah, membawa aura gelap dan ancaman yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Suara Pak Hadi bergetar saat ia membagikan ketakutannya. Sari, aku tak ingin kau terlibat dalam masalah ini, tapi aku juga tak bisa menyembunyikannya darimu. Aku merasa ada sesuatu yang ingin menghancurkan kedamaian yang kita bangun bersama. Aku menatap matanya, melihat ketulusan sekaligus ketakutan yang terpancar. Hatiku teriris, tapi aku tahu aku harus kuat. Malam itu, kami duduk berdua dalam keheningan yang penuh arti. Perlahan, aku merasakan ikatan kami semakin dalam, bukan hanya karena cinta, tapi juga karena kepercayaan dan keberanian untuk berbagi ketakutan terdalam. Pak Hadi mengusap lembut rambutku, dan aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan menghadapi ini bersama. Namun, saat aku hendak mengucapkan sesuatu,
suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Jantungku langsung berdegup kencang. Pak Hadi menyilangkan tangannya di dada, wajahnya berubah serius. "Siapa itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Pak Hadi berjalan pelan ke pintu dan membukanya sedikit. Di luar berdiri seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tatapannya menusuk, membuat bulu kuduku merinding. Pria itu hanya mengangguk singkat, lalu berkata dengan suara dingin, "Saya hanya ingin berbicara sebentar dengan Pak Hadi." Aku merasa udara di ruangan menjadi sangat tegang. Pak Hadi menatap pria itu sejenak, lalu menarik napas panjang. "Baiklah, masuklah," jawabnya pelan, membuka pintu selebar mungkin. Aku berdiri di belakangnya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Percakapan antara mereka berlangsung singkat tapi penuh ketegangan. Aku mencoba mendengarkan, tapi suara mereka terlalu pelan. Namun, aku menangkap satu kalimat yang membuat darahku membeku. "Aku tahu rahasia yang kau sembunyikan, dan aku tidak akan membiarkan itu tetap tersembunyi." Setelah pria itu pergi, kami berdua duduk kembali dengan suasana yang berat. Pak Hadi menatapku dalam-dalam dan berkata, "Sari, aku takut ini baru permulaan. Ada sesuatu dari masa laluku yang tidak ingin diketahui orang lain, tapi kini terancam terbongkar." Aku menggenggam tangannya erat, mencoba meyakinkan diri dan juga dia bahwa kami akan melewati ini bersama. Namun, dalam hati aku tahu, masalah yang kami hadapi jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Malam itu, aku menyadari bahwa cinta kami telah terjerat dalam jalinan misteri dan bahaya yang akan menguji segalanya. Aku bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi kegelapan yang mulai mengintai? Dan apakah Pak Hadi siap membuka semua rahasianya padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu mengawang di pikiranku, membentuk bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian. Malam itu berakhir dengan janji tak terucap di antara kami, sebuah ikatan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Namun, aku tahu, cerita kami belum selesai. Masih ada rahasia yang menunggu untuk terungkap, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang demi cinta kami yang mulai terjalin di bawah langit malang yang penuh misteri. Malam itu, setelah pria misterius itu pergi, keheningan menyelimuti rumah tua di Jalan Trunojoyo. Aku duduk di samping Pak Hadi di sofa usang yang sudah mulai pudar warnanya, tangan kami saling menggenggam erat seolah mencari kekuatan dari satu sama lain. Matanya yang biasanya teduh kini penuh kecemasan, membuat jantungku berdebar lebih kencang daripada biasanya. Aku tak bisa menahan rasa ingin tahu yang membuncah di hati, tapi aku tahu, saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya terlalu banyak. Pikiran-pikiran gelap mulai menghantui, membayangkan apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan dan siapa pria itu yang tiba-tiba muncul dengan ancaman yang jelas. Aku mencoba mengingat kembali cerita-cerita lama Pak Hadi yang pernah ia bagi, namun ada sesuatu yang selalu ia tutup rapat, sesuatu yang kini terasa seperti bayangan gelap yang mengancam kedamaian kami. Aku mengenakan baju kurung batik warna ungu tua yang lembut menyentuh kulitku, dipadukan dengan celana panjang hitam yang nyaman. Gelang perak yang biasa aku pakai berkilau samar di bawah sinar lampu ruang tamu. Wajahku yang biasanya cerah kini tampak sedikit pucat, namun aku berusaha menunjukkan ketenangan agar Pak Hadi tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. Pak Hadi menarik napas panjang, kemudian berkata dengan suara serak, "Sari, aku harus memberitahumu sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Ada masa lalu yang kelam yang tak ingin aku buka, tapi kini semua mulai terancam terungkap." Aku menatapnya penuh perhatian, mencoba menenangkan hatiku yang berdebar tak menentu. Ia melanjutkan, "Dulu, aku pernah terlibat dalam sebuah kejadian yang membuat banyak orang tidak percaya padaku. Aku disalahartikan, dan itu membuatku kehilangan banyak hal, termasuk orang-orang yang aku cintai." Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa merasakan betapa berat beban itu di pundaknya. Aku memeluknya erat, memberikan kehangatan yang ia butuhkan. "Aku di sini,
Pak Hadi. Kita akan melewati ini bersama, ucapku lembut, berusaha menanamkan keberanian pada dirinya dan juga diriku sendiri. Tiba-tiba, suara telepon berdering memecah keheningan. Aku bergegas mengambilnya, dan suara di ujung sana membuat darahku berdesir. Sari, kau harus berhati-hati. Ada orang yang mengawasi kalian lebih dekat dari yang kau kira, ujar suara misterius itu sebelum terputus tanpa penjelasan. Tubuhku membeku, dan pandanganku kembali ke Pak Hadi yang terlihat sama terkejutnya. Malam itu berubah menjadi malam penuh ketegangan dan misteri yang semakin tebal. Aku tahu, kami kini tidak hanya berhadapan dengan masa lalu Pak Hadi, tapi juga dengan bahaya nyata yang mengintai hidup kami. Aku menatap keluar jendela, melihat hujan mulai turun perlahan, menutup jejak-jejak yang mungkin mengancam kami. Namun, dalam hati aku tahu, hujan itu tak mampu membersihkan bayang-bayang gelap yang mulai merayap masuk ke dalam kehidupan kami. Apakah kami mampu bertahan? Ataukah rahasia yang tersembunyi itu akan menghancurkan segalanya? Aku hanya bisa berharap dan berdoa, sambil menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena cinta kami kini bukan hanya soal dua hati yang saling menyatu, tapi juga tentang keberanian melawan kegelapan yang menggantung di atas kami seperti awan mendung yang berat dan penuh teka-teki. Malam itu, setelah telepon misterius itu berakhir, aku duduk termenung di sudut ruang tamu, membiarkan suara hujan yang turun pelan menenangkan pikiranku yang kacau. Pak Hadi duduk di sebelahku, wajahnya terselubung bayang-bayang, matanya menatap kosong ke arah jendela yang basah oleh rintik hujan. Aku bisa merasakan beban berat yang menekan dadanya, sama seperti yang kurasakan sendiri. Aku mengenakan kebaya encim berwarna merah marun yang lembut membalut tubuhku, dipadu dengan kain batik tulis yang hangat. Sepasang anting perak bergoyang pelan saat aku menggerakkan kepala, menciptakan kesan anggun tapi sekaligus rentan. Aku ingin terlihat kuat, meskipun hatiku bergejolak tak menentu. Suasana hening pecah ketika Pak Hadi akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi penuh tekad. Sari, aku harus jujur padamu. Orang yang mengawasi rumah ini bukan hanya sebatas ancaman biasa. Mereka adalah bagian dari masa laluku yang kelam, yang selama ini aku coba sembunyikan. Jika rahasia itu terbongkar, bukan hanya aku yang akan terluka, tapi juga kau. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan lewat sentuhan itu. Pak Hadi, aku tak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Namun, dalam hati aku bertanya-tanya seberapa besar bahaya yang mengintai kami. Tiba-tiba, suara pintu depan berderi pelan, seperti ada yang mencoba masuk diam-diam. Jantungku melonjak, aku berdiri perlahan, menatap ke arah pintu. Pak Hadi juga segera bangkit, matanya menyipit waspada. Siapa di sana? Suaranya tegas tapi tenang, mencoba menguasai situasi. Tak ada jawaban. Lampu taman di luar berkedip-kedip, menciptakan bayangan samar yang menari di dinding rumah. Aku merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuh, seolah sesuatu yang tak terlihat mengintai kami dari kegelapan malam. Pak Hadi melangkah ke pintu, membuka sedikit, dan melihat keluar. Hanya ada jalan sepi yang basah oleh hujan, dan bayangan pohon-pohon yang bergoyang di terpa angin. Namun, sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu, basah tetapi masih utuh. Dengan hati-hati, Pak Hadi mengambil amplop itu dan membukanya. Aku menahan napas saat ia membaca isi surat yang tertulis dengan tinta hitam rapi. Kata-kata dalam surat itu membuat darahku membeku dan seluruh tubuhku gemetar. Aku tahu siapa kau sebenarnya, dan aku akan memastikan semua orang tahu. Tak ada tempat untukmu di sini. Aku memandang Pak Hadi, yang wajahnya berubah menjadi campuran antara marah dan sedih. Ini lebih dari sekadar ancaman, Sari. Ini adalah peringatan. Suaranya bergetar, tapi ada api keberanian yang menyala di matanya. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang cinta kami lagi.
Ini tentang mempertahankan harga diri, menjaga rahasia, dan bertahan hidup dari bayang-bayang masa lalu yang terus memburu. Aku menyadari bahwa aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Saat aku meraih tangan Pak Hadi, aku berbisik, kita tidak akan menyerah. Bersama, kita bisa melewati ini. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat secercah harapan di matanya, tapi di balik harapan itu, aku tahu pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rahasia yang tersembunyi di balik senja malang itu akan segera terungkap, dan aku tak tahu apakah kami siap menghadapi badai yang akan datang. Aku hanya berharap cinta kami cukup kuat untuk melawan semua gelap yang mengancam. Malam itu, setelah membaca surat ancaman itu, suasana di rumah Pak Hadi berubah drastis. Aku duduk di kursi goyang kayu di samping perapian, mencoba menenangkan diri yang bergejolak. Pak Hadi berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke halaman yang basah oleh hujan, wajahnya tampak tegang namun penuh tekad. Aku mengenakan kebaya merah marun yang menonjolkan lekuk tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan kain batik tulis yang halus. Sepasang anting perak bergoyang pelan saat aku menggerakkan kepala, menambahkan sentuhan elegan namun sederhana. Aku tahu bahwa ancaman ini bukan sekedar kata-kata kosong. Ini adalah peringatan yang sangat serius, dan aku bisa merasakan bahaya mengintai di setiap sudut rumah tua ini. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai hidupku. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Pak Hadi yang telah membuka hatinya padaku. Pak Hadi akhirnya berbicara, suaranya rendah dan penuh keberanian. Sari, aku berjanji akan melindungimu. Kita tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita. Aku membalas dengan senyuman kecil, menggenggam tangannya erat sebagai tanda bahwa aku percaya padanya. Namun, malam itu juga membawa kejutan yang tak terduga. Saat kami berdua sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Pak Hadi dengan sigap mengambil sebuah lampu senter dan berjalan ke pintu depan. Aku mengikuti dengan hati berdebar, takut namun juga penasaran. Ketika pintu terbuka perlahan, kami melihat sosok seorang wanita muda berdiri di depan kami. Dia mengenakan jaket hitam dan celana jeans robek, rambutnya panjang tergerai dengan sedikit basah karena hujan. Wajahnya terlihat lelah namun penuh tekad. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Pak Hadi, lalu beralih padaku. Aku datang untuk membantu, katanya dengan suara serak tapi tegas. Namaku Indah. Aku tahu tentang ancaman itu dan aku punya informasi yang bisa membantu kalian. Aku dan Pak Hadi saling bertukar pandang, terkejut namun juga merasa ada secercah harapan. Indah kemudian melangkah masuk, membawa aura misteri yang membuat suasana menjadi semakin tegang namun penuh harapan. Aku merasa campuran perasaan, antara takut, penasaran, dan sedikit lega karena tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Malam itu, di bawah lampu redup rumah tua itu, kami bertiga mulai mengurai benang kusut masa lalu yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Setiap kata yang terucap membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi, membawa kami lebih dekat pada kebenaran yang mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Namun, aku tahu satu hal pasti, perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, ini baru permulaan dari babak paling menegangkan dalam kisah kami. Dan aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi apa yang akan datang? Karena di balik setiap rahasia, ada risiko yang harus kami bayar dengan hati dan nyawa. Malam itu, setelah Indah masuk ke dalam rumah, suasana berubah menjadi penuh ketegangan namun juga ada harapan yang tumbuh perlahan. Aku duduk di kursi kayu dekat perapian, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berlari kencang. Pak Hadi berdiri di depanku, wajahnya serius tapi penuh rasa ingin tahu. Indah duduk di kursi di seberang kami,
Matanya menatap tajam namun ada kesedihan yang tersembunyi di balik sorot itu. Indah mulai berbicara dengan suara pelan namun tegas, "Aku tahu siapa yang mengirim surat itu. Mereka adalah bagian dari masa lalu Pak Hadi yang tidak pernah ia ceritakan. Ada seseorang yang ingin membalas dendam atas kejadian lama yang melibatkan keluarganya." Aku menatap Pak Hadi, melihat bayangan gelap mulai muncul di wajahnya. Rasanya seperti membuka kotak Pandora yang selama ini terkunci rapat. Aku mengenakan kebaya biru tua dengan bordir halus di bagian lengan, dipadukan dengan kain lurik yang membalut tubuhku dengan anggun. Gelang emas melingkar di pergelangan tangan kanan, menambahkan kesan elegan namun sederhana. Aku merasa kuat, tapi juga waspada, karena setiap kata Indah seperti menyayat hati dan menimbulkan pertanyaan baru. Indah melanjutkan, "Orang yang mengawasi rumah ini adalah mantan rekan bisnis Pak Hadi yang dulu mengalami kerugian besar. Mereka merasa Pak Hadi telah mengkhianati mereka dan bertekad untuk menghancurkan hidupnya." Aku merasa dingin merayap di tulang belakang, bayangan ancaman itu terasa semakin nyata. Pak Hadi menghela napas panjang, kemudian berkata, "Aku sudah lama mencoba melupakan masa lalu itu, tapi ternyata masa lalu itu tidak pernah benar-benar pergi. Kini mereka datang untuk menuntut balas, dan aku tak bisa membiarkan itu terjadi." Suaranya penuh tekad, tapi aku tahu beban itu sangat berat untuk dipikul seorang diri. Aku menggenggam tangan Pak Hadi dengan erat, "Kita akan hadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Matanya menatapku penuh haru, dan aku tahu bahwa cinta kami semakin kuat di tengah badai yang mulai mengamuk. Namun, di balik pengakuan itu, aku mulai merasakan gelombang bahaya yang semakin mendekat. Malam itu, kami bertiga merencanakan langkah selanjutnya, mencoba mencari cara untuk melindungi diri dari ancaman yang bisa datang kapan saja. Aku tahu, perjalanan kami tidak akan mudah, tapi aku siap berjuang demi cinta dan kedamaian yang kami impikan. Di balik setiap kata yang terucap, aku merasakan ketegangan yang memuncak. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ancaman surat, ada konspirasi dan luka lama yang menunggu untuk terbuka. Dan aku bertanya-tanya, apakah kami akan mampu melewati semua ini tanpa kehilangan segalanya? Malam itu, di bawah langit malang yang gelap dan hujan yang mulai reda, aku merasa seperti berada di ambang sebuah perubahan besar. Sebuah cerita yang tak hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan misteri yang belum terpecahkan. Aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi semua yang akan datang dengan hati yang teguh dan jiwa yang penuh harapan. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang segar di udara malam kota Malang. Di ruang tamu rumah tua itu, kami bertiga duduk berhadapan, membiarkan keheningan sesaat mengisi ruang yang penuh ketegangan. Aku mengenakan kebaya putih dengan sulaman halus di bagian leher, dipadukan dengan kain batik coklat yang hangat menyelimuti tubuhku. Gelang perak yang biasa ku pakai berkilau lembut di bawah cahaya lampu temaram, menambah kesan anggun yang sederhana. Indah memecah keheningan dengan suara tenangnya, "Aku sudah mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang yang mengancam Pak Hadi. Mereka memiliki jaringan yang luas, dan tak segan menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai tujuan mereka." Aku menatap Pak Hadi yang wajahnya terlihat lelah namun tetap tegar. Aku tahu beban yang dia tanggung sangat berat, namun ada kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya. Pak Hadi membalas, "Aku tidak pernah menyangka masa laluku akan kembali menghantui dengan cara seperti ini. Tapi aku berjanji, aku akan melawan dan melindungimu, Sari." Suaranya penuh keyakinan, membuat hatiku sedikit tenang. Aku menggenggam tangan Pak Hadi, merasakan kehangatan yang menguatkan. Kita harus bersatu dan berhati-hati. Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku menyadari, dalam situasi seperti ini, cinta kami menjadi tameng terkuat melawan segala ancaman. Indah mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. "Ini adalah dokumen dan bukti yang aku dapatkan.
Ada informasi penting yang bisa membantu kita menghadapi mereka. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, sadar bahwa ini adalah titik balik cerita kami. Kami mulai menyusun rencana, berdiskusi dengan serius tentang langkah-langkah yang harus diambil. Di tengah ketegangan, aku tak bisa menghilangkan perasaan takut yang menyelinap di sudut hatiku. Namun, aku juga tahu, ketakutan itu harus dihadapi dengan keberanian. Setelah beberapa jam, aku berjalan ke balkon kecil di belakang rumah, menarik napas dalam dan memandang langit malam yang mulai cerah. Bintang-bintang berkelip lembut, seolah memberi harapan di tengah gelapnya masalah yang kami hadapi. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara memilih menyerah atau terus berjuang. Dalam hati, aku berdoa agar cinta dan keberanian kami cukup kuat untuk melewati badai yang semakin mendekat. Namun, aku juga sadar bahwa rahasia yang tersembunyi jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Aku kembali ke dalam rumah dengan langkah mantap, siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena aku tahu, kisah kami belum selesai. Malam ini hanyalah babak awal dari perjuangan yang lebih besar, sebuah perjalanan penuh misteri, cinta, dan pengorbanan yang akan menguji seberapa kuat kami bisa bertahan. Di balik setiap bisikan dan bayangan, ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Dan aku tahu, aku harus siap menghadapinya, apapun risikonya. Malam semakin larut ketika aku kembali masuk dari balkon, udara dingin masih menyelimuti rumah tua itu. Di ruang tamu, Pak Hadi dan Indah masih sibuk membahas rencana kami dengan penuh serius. Cahaya lampu temaram memantul lembut di permukaan meja kayu yang penuh tumpukan dokumen dan kertas catatan. Aku mengenakan gamis sutra berwarna hijau zamrud yang mengalir lembut mengikuti gerak tubuhku, dengan kalung emas tipis yang menambah sentuhan anggun tanpa berlebihan. Sepatu flat hitamku tersimpan rapi di sudut ruangan, meninggalkan kesan sederhana namun penuh percaya diri. Aku duduk di kursi dekat Pak Hadi, merasakan ketegangan yang tak kalah berat di antara kami. Indah memandang ke arah kami berdua, lalu berkata dengan suara rendah, "Orang-orang ini tidak main-main. Mereka punya kekuatan dan koneksi yang bisa membuat hidup kita jadi mimpi buruk. Tapi aku berhasil mengumpulkan beberapa bukti yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri." Pak Hadi mengangguk, matanya penuh determinasi. Aku tahu aku tak bisa lari dari masa lalu, tapi aku bertekad untuk menghadapinya demi kita semua. Aku merasakan kehangatan dari kata-katanya, dan aku tahu cinta kami semakin kuat meski badai mengancam. Indah kemudian membuka laptopnya, menampilkan beberapa dokumen digital dan foto yang tampak seperti bukti keterlibatan orang-orang tertentu dalam rencana jahat itu. Aku fokus melihat setiap detail, mencoba memahami bagaimana masa lalu Pak Hadi kini menjadi perang yang harus kami menangkan bersama. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku gelisah. Aku mulai merasa bahwa ada seseorang di sekitar kami yang mungkin tahu lebih banyak dari yang kami duga. Beberapa kejadian kecil yang dulu kuabaikan kini terasa seperti petunjuk halus akan adanya pengkhianatan. Aku menatap Pak Hadi, lalu berkata dengan suara lembut, "Pak Hadi, apakah kau yakin kita bisa mempercayai semua orang yang ada di sekitar kita?" Aku merasa ada yang tidak beres. Matanya menatapku tajam, lalu ia mengangguk perlahan. "Aku juga merasakan hal yang sama, Sari. Kita harus ekstra waspada." Malam itu, kami bertiga sepakat untuk menjaga jarak dan mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak terlihat, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Cinta dan persahabatan menjadi cahaya yang membimbingku melewati kegelapan. Saat aku menatap keluar jendela, aku melihat cahaya rembulan yang samar menembus awan gelap. Seolah-olah langit pun mengingatkan aku bahwa harapan selalu ada, meskipun dalam keadaan paling sulit sekalipun. Namun, aku juga sadar bahwa di balik harapan itu, ada rahasia yang menunggu untuk terungkap. Dan aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengguncang segalanya? Malam ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh teka-teki dan bahaya,
dan aku harus siap melangkah ke dalamnya dengan hati yang teguh dan jiwa yang berani.